Mata Pelatihan 3, Pengolahan Data dan Informasi dalam Pusdal Ops PB. Mata pelatihan ini membahas tentang jenis-jenis analisis, persiapan, dan penyajian data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Indikator hasil belajar. Peserta diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis analisis data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Peserta mampu melakukan persiapan data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Peserta mampu melakukan penyajian data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu jenis-jenis analisis data dan informasi dalam pengendalian operasi PB, persiapan data dan informasi dalam Pusdal Ops PB, penyajian data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Sebelum masuk pada pokok bahasan pertama, hal yang paling penting untuk kita pahami bersama dalam pengelolaan data dan informasi adalah pengetahuan terkait kepada siapa, informasi apa, dan bagaimana sebuah data dan informasi akan kita kelola. Pemahaman siapa berkaitan dengan target penerima yang tentunya akan menjadi pembeda bentuk dan kedalaman informasi yang diberikan kepada atasan dan juga kepada publik. Pemahaman apa perlu didefinisikan untuk memilah-milah informasi apa yang bisa dibagi dan informasi mana yang memang hanya dapat dibagikan kepada lingkungan internal saja. Pemahaman bagaimana berkaitan erat dengan bagaimana kita mengelola dan menyampaikan informasi, apakah melalui jalur grup pesan singkat, media sosial, email, atau melalui aplikasi internal lainnya. Dalam pengolahan dan analisis, perlu mempertimbangkan konsep 5W1H, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Apa merujuk pada pertanyaan untuk memastikan apa yang terjadi, dapat berupa jenis bencana apa yang terjadi, kronologi kejadian, hingga kebutuhan apa yang diperlukan. Kapan merujuk pada detail waktu kejadian atau dapat juga berupa waktu pelaporan diperbarui, baik dari tanggal maupun detail hingga jam kejadian. Di mana merujuk pada detail lokasi secara lengkap dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan jika memungkinkan dan bersifat lokal dapat diperdetil hingga dusun. Siapa merujuk pada siapa yang terdampak hingga pada siapa saja yang terlibat dalam upaya penanganan. Bagaimana merujuk pada bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Pokok bahasan 1. Jenis-jenis analisis data dan informasi dalam pengendalian operasi PB. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan, ada 4 jenis analisis yang dapat dilakukan, antara lain analisis komposisi, analisis temporal, analisis statistik, dan analisis spasial. Analisis komposisi menyajikan data dan informasi dengan cara menyandingkannya dengan data, serta informasi lainnya menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Berikut merupakan contoh analisis yang mengkomposisikan informasi kejadian dengan informasi terkait detail kejadian serta dampaknya. Analisis temporal merupakan salah satu jenis analisis yang paling sering dilakukan untuk keperluan pengendalian operasi, karena sifat dari data-datanya yang cenderung berubah seiring waktu. Analisis ini berguna untuk memberikan pemahaman terhadap dinamika suatu peristiwa terhadap waktu. Analisis statistik merupakan jenis analisis yang umum kita lakukan. Terdapat beberapa jenis analisis statistik, antara lain deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Dari keempat jenis analisis statistik tersebut, yang paling sering dilakukan untuk pengendalian operasi adalah analisis deskriptif. Beberapa di antaranya adalah dengan menggunakan ukuran pemusatan data seperti rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan nilai yang paling banyak muncul atau modus. Ukuran lainnya adalah ukuran penyebaran data seperti range yang merupakan selisih antara nilai maksimum dan minimum. Analisis spasial merupakan bentuk analisis umum yang juga sering dibutuhkan dalam operasi penanganan darurat bencana. Bencana yang memiliki kaitan yang erat terhadap konteks keruangan mengharuskan adanya informasi yang menjawab kata pertanyaan di mana. Salah satu cara menyediakannya adalah dengan cara analisis spasial yang kemudian disajikan dalam bentuk peta, baik peta cetak maupun peta digital. Pokok bahasan 2. Persiapan data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Standar data kejadian dan dampak bencana. Secara garis besar, Indonesia memiliki 13 jenis ancaman bencana yang dibagi menjadi 3 klasifikasi bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.
Berikut merupakan klasifikasi bencana berdasarkan jenis ancamannya. Kode referensi merupakan suatu tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode kejadian bencana terdiri dari 16 digit kombinasi angka. Dalam penentuan kejadian bencana dengan penyebabnya adalah salah satu jenis bencana dan setidaknya memenuhi satu dari kriteria berikut. 1 orang meninggal dunia, 50 orang terkena dampak atau luka atau mengungsi, 5 unit rumah dan atau bangunan fasilitas publik rusak, 1 hektar lahan, permintaan pemerintah daerah untuk diberikan bantuan nasional, atau penentuan status keadaan darurat bencana. Fokus pengelolaan data Pusdalops PB pada situasi prabencana adalah berkomunikasi secara rutin dengan pihak terkait untuk kelengkapan data, pembaruan data, dan memantau situasi terkini wilayah sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dalam situasi prabencana, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, meliputi memastikan keterbaruan data seperti data potensi wilayah dan data kapasitas mitra, melakukan monitoring situasi melalui komunikasi dan koordinasi rutin dengan instansi atau dinas teknis terkait melalui media, seperti radio komunikasi, telepon, portal pemantauan, email, grup pesan singkat, maupun sumber terpercaya lainnya. Melakukan pemeriksaan informasi secara rutin secara khusus pada pemantauan kondisi alam, aktivitas gunung api, tinggi muka air laut atau sungai. Data dan informasi yang diterima kemudian dicatat di dalam logbook sebelum disusun menjadi sebuah laporan harian yang lengkap. Setelah kita memahami secara garis besar terkait standar data, saat ini akan kita bahas bersama mengenai tahap persiapan data dan informasi dalam Pusdalops. Pada pokok bahasan ini akan lebih terfokus pada pengelolaan data dan informasi yang diterima oleh Pusdalops untuk diolah menjadi sebuah laporan. Seluruh hasil pemantauan Pusdalops PB kemudian dihimpun dan dicatat dalam bentuk logbook. Data dan informasi dari logbook ini yang kemudian digunakan Pusdalops dalam analisis dan penyusunan laporan Pusdalops lainnya. Penyusunan logbook perlu dilakukan oleh Pusdalops untuk mempermudah dan mempercepat proses pencatatan informasi awal sebelum disusun kembali isinya dalam format baku pelaporan yang ada. Secara garis besar, informasi dalam logbook mencakup tanggal atau waktu dan jenis kejadian, lokasi kejadian, dampak yang ditimbulkan, keterangan detail dari informasi yang didapat, dan sumber informasi. Tanggal atau waktu diisi tanggal dan waktu terjadinya bencana secara selengkap mungkin dari hari, tanggal, hingga waktu terjadinya bencana. Jenis kejadian dalam logbook diisi secara lengkap jenis-jenis kejadian yang dilaporkan, baik yang berupa bencana ataupun kejadian lainnya seperti pelaporan peringatan dini atau kejadian-kejadian lainnya. Berikut merupakan contoh pengisian informasi tanggal, waktu, dan jenis kejadian di dalam logbook. Lokasi kejadian dituliskan secara lengkap hingga wilayah administrasi terkecil, desa, atau dusun. Jika terjadi lebih dari satu jenis bencana, maka perlu dijelaskan pula lokasi per masing-masing jenis bencana secara lengkap. Jika terdapat informasi detail objek terdampaknya seperti nama SD, puskesmas, atau informasi detail lainnya, maka dalam logbook juga sebaiknya tetap dicatat secara detail. Namun perlu diperhatikan, informasi objek detail tersebut juga tetap harus didahului oleh nama wilayah administrasinya. Berikut merupakan contoh pengisian informasi lokasi kejadian di dalam logbook. Pada kolom dampak bencana, informasi korban bencana merupakan salah satu informasi yang paling penting dan banyak mendapatkan sorotan. Oleh karena itu, dalam pencatatannya harus dilakukan secara cermat. Yang dikumpulkan meliputi berapa jumlah penduduk yang terdampak atau berada di wilayah kejadian dan mengalami kerugian atau gangguan akibat bencana yang terjadi, berapa jumlah penduduk yang meninggal baik yang langsung saat terjadi bencana ataupun selama keadaan darurat bencana ditetapkan, atau dapat pula kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit yang diderita selama keadaan darurat bencana atau kejadian bencana dan diyakini disebabkan oleh peristiwa bencana, dan kematian yang tidak terkait langsung dengan peristiwa bencana. Informasi lainnya meliputi jumlah korban luka hingga pengungsi. Berikut merupakan contoh pengisian informasi dampak bencana terkait korban jiwa di dalam logbook.
Kerusakan atau dampak langsung adalah perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur sehingga terganggu sebagian atau seluruh fungsinya sebagai akibat langsung dari suatu bencana. Kerugian atau dampak tidak langsung merupakan meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari suatu bencana. Berikut merupakan contoh pengisian informasi dampak bencana terkait kerusakan dan kerugian di dalam logbook. Pada dasarnya, kolom keterangan dapat diisi dengan keterangan detail lebih lengkap dari informasi kejadian yang dicatat oleh Pusdal Ops PB. Kolom keterangan dapat diisi dengan informasi yang lebih beragam bila dibandingkan dengan kolom-kolom lainnya. Informasi standar yang dimasukkan dalam kolom keterangan mencakup parameter, kronologis, upaya dan kondisi mutakhir, kendala, kebutuhan mendesak, personil yang terlibat. Kolom keterangan merupakan kolom yang memiliki variasi paling tinggi bila dibandingkan dengan kolom lainnya. Pada kolom keterangan dapat kita isi sesuai dengan kelengkapan data yang diperoleh. Akan tetapi, untuk mendukung keperluan penanggulangan bencana secara optimal, beberapa informasi yang perlu ditelusuri untuk melengkapi kolom keterangan yakni parameter yang biasanya diberikan beberapa variabel khusus yang melekat pada jenis kejadian bencana tertentu, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut yang menunjukkan parameter yang biasa ada di jenis kejadian bencana gempa bumi. Pada bagian kronologis, diisi informasi lengkap tentang kronologi kejadian yang dapat pula disertakan gambaran naratif dari kondisi yang menyebabkan bencana terjadi, atau situasi saat terjadi kejadian hingga pada dampak signifikan yang perlu menjadi perhatian utama. Pada bagian upaya diisi informasi lengkap tentang upaya penanganan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak non-pemerintah. Informasi upaya perlu dicatat sedetail mungkin dan sebagai acuan dapat menggunakan kerangka 5W1H yang mencakup siapa yang terlibat dalam upaya tersebut, apa yang dilakukan, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan, kapan kegiatan dilaksanakan, tujuan yang ingin dicapai atau bisa juga alasan dari pelaksanaan kegiatan, bagaimana pelaksanaan kegiatan dilakukan. Kondisi mutakhir biasanya dimasukkan narasi tentang situasi terbaru dari kejadian bencana dan juga mempertegas poin-poin yang dianggap penting dan strategis lainnya, seperti perkembangan kejadian bencana dan melihat apakah terjadi eskalasi kejadian atau justru sudah ada tanda-tanda penurunan, dan perkembangan penanganannya seperti contohnya penetapan status kedaruratan atau fokus penanganan yang sedang dilakukan. Sumber informasi perlu dicatat secara lengkap dengan kelengkapan informasi, seperti nama atau entitas atau organisasi, posisi atau jabatan, media komunikasi yang digunakan, kontak yang bisa dihubungi. Sumber dicatat secara lengkap untuk penelusuran dan tindak lanjut perkembangan kejadian yang dilaporkan. Setelah semua informasi tertulis dalam logbook, data dan informasi tersebut kemudian dipilah dan dipilih terkait informasi mana yang tergolong ke dalam kejadian bencana yang memiliki dampak signifikan dan membutuhkan perhatian khusus, baik dikarenakan ada korban jiwa ataupun kerugian yang relatif besar ke dalam laporan harian. Laporan harian Pusdal Ops disusun dan dilaporkan secara rutin oleh Pusdal Ops PB dan berisikan rangkuman atau rekapitulasi dari logbook yang disusun berdasarkan format baku yang mencakup informasi, kejadian bencana, pemantauan kondisi alam, perakiraan, dan komunikasi. Kejadian bencana yang dimasukkan ke dalam pelaporan merupakan informasi kejadian yang mengakibatkan jatuhnya korban, kerusakan, dan kerugian yang signifikan. Kejadian bencana yang tercatat dalam laporan harian mencakup kejadian bencana yang baru terjadi ataupun kondisi mutakhir dari penanganan dalam pelaporan kejadian pada hari pelaporan. Informasi yang ada di kejadian bencana merupakan ringkasan dari informasi-informasi yang sudah tercatat dalam logbook. Bagian selanjutnya adalah pemantauan kondisi alam yang mencakup informasi terkait data penanganan kejadian bencana erupsi gunung api yang sedang berlangsung jika ada dan sedang berlangsung. Dan bagian kedua adalah data dan informasi pemantauan kondisi alam lainnya seperti aktivitas seluruh gunung api yang ada di wilayah, pemantauan tinggi muka air di setiap daerah aliran sungai yang ada di wilayah, atau dapat juga data dan informasi terkait hotspot untuk karhutlah. Berikut ini adalah contoh lain dari pelaporan pemantauan kondisi alam untuk tinggi muka air pada DAS atau pintu air yang ada dan prioritas di setiap wilayah, dan juga informasi terkait pemantauan hotspot untuk daerah yang memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Setelah informasi terkait pemantauan kondisi alam, informasi lain yang perlu disertakan juga ke dalam laporan harian adalah informasi perakiraan yang biasanya mencakup perakiraan cuaca dan juga gelombang. Komunikasi radio, data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dicatat dan dilaporkan.
Subjek laporan komunikasi radio yang disampaikan sebaiknya dipilah untuk laporan-laporan yang bersifat penting dan signifikan, seperti pelaporan cepat potensi ataupun kejadian bencana, dan giat-giat operasi penanggulangan bencana yang dilakukan tim di lapangan. Fokus pengelolaan data Pusdal Ops PB pada situasi potensi terjadi bencana adalah mengelola lebih lanjut dan meneruskan informasi data situasi potensi terjadi bencana yang disampaikan oleh instansi atau dinas berwenang terkait. Dalam situasi potensi terjadi bencana, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, meliputi informasi situasi terdapat potensi bencana, diperoleh melalui instansi atau dinas berwenang terkait, identifikasi status wilayah. Dalam tahap ini perlu melihat daerah mana saja yang termasuk ke dalam area terdampak dan mana yang tidak, serta melakukan pengelolaan informasi lanjutan. Data pemantauan telah diperoleh Pusdal Ops PB melalui lembaga pemerintah yang berwenang pada situasi prabencana. Analisis informasi risiko kemudian dilakukan identifikasi situasi dan kondisi terakhir dari tiap lokasi di wilayah kerja Pusdal Ops PB. Informasi pada situasi potensi terjadi bencana memuat tentang jenis bencana yang mungkin terjadi, waktu dan tempat, cakupan ancaman bencana, kemungkinan lokasi atau wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia, rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana, rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, dan rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian. Dalam menjalankan tugasnya setelah aktivasi Pusdal Ops menjadi posko tanggap darurat, maka aktivitas pengelolaan data dan informasi akan terfokus pada menghimpun dan pengelolaan data dan informasi tanggap darurat. Pengelolaan data di kondisi darurat bencana di tingkat kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. Menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung penyelenggaraan posko PDB di wilayah masing-masing, Pusdal Ops PB melalui Komandan Posko dapat melakukan permintaan dukungan sumber daya ke provinsi dan nasional. Pusdal Ops PB kabupaten atau kota didukung oleh Pusdal Ops PB provinsi dalam pengerahan sumber daya. Pengelolaan data di kondisi darurat bencana di tingkat provinsi adalah sebagai berikut. Pusdal Ops PB Provinsi berperan sebagai koordinator penyelenggaraan posko PDB. Pusdal Ops PB Provinsi menjalankan tugas dan fungsinya melalui penyelenggaraan pos pendamping PDB Provinsi, mendukung penyelenggaraan pos lapangan PDB dan pos pendukung PDB. Pengelolaan data di kondisi darurat bencana di tingkat nasional adalah sebagai berikut. Pusdal Ops PB Nasional berperan untuk memberikan arahan strategis dan pengerahan sumber daya yang diperlukan kepada Pusdal Ops PB Provinsi dan Kabupaten atau Kota, maupun melalui pos pendamping nasional, menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelenggaraan posko PDB nasional. Dalam mendukung posko tanggap darurat, mekanisme standar yang perlu dilakukan oleh Pusdal Ops mencakup pelengkapan informasi bencana dalam situasi tanggap darurat dengan cara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana untuk mengumpulkan data dan informasi dari setiap aktor yang terlibat. Data dan informasi yang terkumpul tersebut kemudian dicatat dalam sebuah logbook. Data dan informasi yang tercatat dalam logbook disusun menjadi sebuah laporan situasi yang rutin dirilis setiap hari atau periode waktu tertentu, sesuai dengan arahan dari pimpinan. Operator Pusdal Ops PB melakukan kirim terima berita maupun meneruskan informasi dari dan ke lokasi bencana kepada Pusdal Ops PB di tingkat yang lebih tinggi atau ke daerah sekitar lokasi bencana. Informasi kejadian biasanya bersifat statis kecuali bila ada eskalasi kejadian. Informasi dampak perlu selalu diperbarui terus selama operasi penanganan dan biasanya akan terus meningkat seiring bertambahnya data yang masuk. Informasi upaya perlu dilengkapi melalui data 5W1H yang diedarkan selama penanganan kejadian bencana. Laporan cepat yang disampaikan melalui grup pesan singkat perlu disusun dan disampaikan oleh Pusdal Ops, agar para pengambil keputusan mendapatkan informasi awal tentang kejadian secepat mungkin sebelum menunggu informasi secara lengkap didapatkan. Laporan singkat paling tidak menyampaikan tentang hal umum seperti tujuan pelaporan, salam pembuka, dan narasi awal laporan. Pelaporan informasi kejadian yang memberikan informasi jenis kejadian bencana, detail kejadian yang berisi tentang parameter kejadian seperti waktu kejadian hingga pada lokasi kejadian, dan kondisi terkini khususnya terkait dengan korban, kerusakan, dan kerugian. Format laporan situasi pada dasarnya disesuaikan dengan jenis kejadian bencana yang dilaporkan. Beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam penyusunan laporan situasi antara lain sebagai berikut: detail laporan, highlight, situasi, prioritas penanganan, upaya penanganan, daftar dokumen kepala daerah, kontak posko darurat, desk relawan.
Detail laporan pada dasarnya menyajikan informasi terkait laporan yang dibuat yang mencakup waktu penulisan laporan yang juga memiliki kaitan dengan waktu cut-off data yang disajikan dalam laporan. Penulis atau penanggung jawab laporan berisikan identitas penulis laporan untuk keperluan konfirmasi lebih lanjut dari pembaca dan catatan tambahan aturan dalam membaca dan memahami laporan yang disajikan. Highlight atau ringkasan berisikan catatan singkat atau abstrak dari laporan yang menyajikan informasi-informasi penting terbaru terkait kejadian bencana. Beberapa informasi yang perlu disertakan mencakup kronologi kejadian, perkembangan terkini, kebutuhan logistik, kebutuhan lain-lain, dan kendala penanganan. Situasi memberikan gambaran detail tentang lokasi kejadian bencana kabupaten atau kota hingga pada dampak dan kerugian yang diberikan. Pada saat pengisian informasi, situasi ini biasanya disertakan dalam bentuk tabel, peta, atau grafik yang memberikan gambaran umum situasi. Informasi yang disajikan mencakup detail kejadian hingga korban dan kerusakan yang ditimbulkan bencana. Prioritas penanganan biasanya berisi informasi terkait arahan dari Presiden, atau Menteri, atau Panglima TNI, atau Kepala BNPB, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh pengisian informasi prioritas penanganan. Upaya penanganan dikelola dari informasi penanganan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait melalui WhatsApp Group ataupun formulir 5W1H yang disebarkan. Berikut merupakan contoh pengisian informasi upaya penanganan. Daftar dokumen kepala daerah berisi referensi dokumen atau peraturan pemerintah daerah yang digunakan untuk berbagai kepentingan, sebagai contoh dalam pengambilan keputusan. Berikut merupakan contoh pengisian informasi daftar dokumen kepala daerah. Kontak posko darurat berisi informasi terkait kontak posko BPBD kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Berikut merupakan contoh pengisian informasi kontak posko darurat. Desk relawan berisi informasi berupa infografis atau dokumen yang bersumber dari relawan. Berikut merupakan contoh pengisian informasi desk relawan. Mekanisme pengelolaan data dan informasi pengungsi terpilah pada saat keadaan darurat bencana dilakukan mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis, penyajian informasi dan pelaporan, serta penyimpanan dan pengarsipan data. Perencanaan pengelolaan data dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan menghindari adanya duplikasi data. Perencanaan pengelolaan data dan informasi pengungsi terpilah pada saat keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh bagian data, informasi, dan humas pada posko PDB. Ketika status keadaan darurat bencana berakhir, perencanaan pengelolaan data dan informasi pengungsi terpilah dilaksanakan oleh instansi pusat atau instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan. Pengelolaan data dan informasi perlu menyiapkan tempat pengelolaan data dan informasi pengungsi terpilah, prasarana dan sarana pendukung, instrumen pengumpulan data pengungsi terpilah, standar prosedur operasi pengelolaan data dan informasi pengungsi terpilah, dan format laporan dan penyajian informasi data dan informasi pengungsi terpilah. Petugas pengumpul data mengikuti pengarahan persiapan pengambilan data dan informasi pengungsi terpilah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman proses pendataan. Kegiatan tersebut meliputi tata cara pengisian formulir pendataan pengungsi terpilah, tata cara penginputan data, tata cara pengolahan dan analisis data, tata cara penyajian informasi dan pelaporan. Berikut merupakan langkah-langkah proses pengumpulan data, diawali dengan pengumpulan data di tingkat pos lapangan PDB, pengumpulan data di posko PDB, pengolahan dan analisis data, penyajian informasi dan pelaporan, serta penyimpanan dan pengarsipan data. Perlindungan data. Data pengungsi terpilah berisi informasi yang sensitif berupa data pribadi yang berkaitan dengan hak privasi pengungsi akibat bencana. Data pribadi tergolong sensitif dan rahasia. Pokok bahasan 3. Penyajian data dan informasi dalam Pusdalops PB. Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data oleh wali data bencana. Penyebarluasan data dilakukan melalui portal Satu Data Bencana, portal Satu Data Indonesia, dan atau media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram, dan peta. Informasi yang disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana, dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana, serta data rinci tentang kejadian bencana di suatu wilayah tertentu. Di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, penyebaran informasi dapat dilakukan secara online melalui website.
Tabel digunakan untuk menyajikan data secara rapi agar mempermudah dalam penelusuran informasi detail. Saat pembuatan tabel, perlu memperhatikan konsistensi dalam penulisan setiap kolom. Pada dasarnya, infografis disusun agar pembaca mendapatkan informasi secara cepat dari pelaporan yang disampaikan. Infografis diupayakan agar dapat disajikan dengan tulisan yang ringkas dan mudah dipahami oleh para pembaca, seperti memiliki judul dan subjudul yang ringkas namun menjelaskan dengan baik, memberikan informasi statistik yang informatif dan relevan, bermanfaat dan akurat, memberikan penegasan pada informasi-informasi yang penting dan perlu diperhatikan dalam bentuk memperbesar ukuran hurufnya atau memberi warna kontras, memberikan penampilan warna yang menarik, dan disampaikan secara jelas dan terorganisir secara baik, dan bisa juga dipilah-pilah berdasarkan kategori informasi yang disampaikan. Peta digunakan untuk memberikan gambaran dan pola persebaran spasial dari informasi yang ingin disajikan. Dalam penyajian peta yang lengkap, perlu memberikan beberapa informasi seperti judul peta, skala peta, koordinat, waktu pembuatan peta, sumber data, pembuat peta. Pada contoh di samping ditampilkan bentuk standar peta yang biasa dimanfaatkan pada saat tanggap darurat dilakukan. Dari beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut ini. Dalam pengelolaan data dan informasi, Pusdal Ops PB perlu memperhatikan konsep 5W1H. Pengelolaan data dan informasi Pusdal Ops PB pada saat situasi tidak terjadi bencana mencakup pencatatan logbook dan penyusunan laporan harian. Pengelolaan data dan informasi Pusdal Ops PB pada saat situasi potensi terjadi bencana mencakup penerusan informasi dan pengelolaan informasi lanjutan. Pengelolaan data dan informasi Pusdal Ops PB pada saat kondisi darurat bencana adalah pencatatan logbook, penyusunan laporan singkat, dan penyusunan laporan situasi. Terima kasih.